Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali akan menyaksikan dan bergabung dalam acara 100 hari berdoa yang diselenggarakan Gereja Masehat Pen hari ke-7 Jawa Kawasan Tengah. Dan pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui 100 hari berdoa, dan malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-53. Dan pada malam hari ini, acara ini akan disiarkan langsung melalui live streaming, YouTube, dan juga Facebook. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menyadari saat ini kita tidak bisa berbakti bersama-sama secara fisik, namun kita dipersatukan oleh kasih Kristus melalui acara ini, dan kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan pada malam hari ini, melalui lagu pujian, melalui kesaksian, melalui firman Tuhan, dan kita akan sama-sama menyatukan hati kita, mempersatukan doa kita untuk kebaikan kita bersama dan untuk kebaikan bangsa kita. Dan sebelum kita memulai acara kita ini, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami, serta kesehatan yang boleh kami terima, sehingga pada malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu memuji dan memuliakan Engkau melalui acara live streaming di acara 100 hari berdoa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu bertahta di dalam hati kami, bahkan di hati saudara-saudara kami yang menyaksikan semua pada malam hari ini. Biarlah berkat dan kasih sayang-Mu, firman yang kami dengarkan, boleh menjadi berkat bagi kami dan kepujian bagi nama-Mu. Kami yakin dan percaya Bapak, perlindungan-Mu, berkat-Mu, kesehatan yang datangnya daripada Engkau, sukacita dan sejahtera dari surga akan menjadi bagian kami masing-masing. Dan apabila Tuhan kami nanti mendengarkan firman-Mu, berkati Bapak John yang membagikan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, serta menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama adalah kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Ida. Lalu yang kedua adalah lagu puji-pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak, yaitu Abi, Caca, Aulia, dan Aglos. Firman Tuhan malam hari ini akan dibagikan oleh Bapak John Simatupang, dan doa syafaat nanti akan dibawakan oleh Bapak M. Simamora. Serta akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Abi, Caca, Aulia, dan Aglos. I see Jesus everywhere I go. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru ku rindu ke sana dan lihat wajah
lagu pujian yang sudah dibawakan, biarlah lagu pujian ini boleh menjadi pengharapan kita di mana suatu saat kita akan tiba di seberang sana, yaitu surga yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan ini adalah pengharapan bagi masing-masing kita. Dan kita memohon kepada Tuhan, apabila Yesus datang yang kedua kali, kita tidak dilupakan dan kita tidak ditinggalkan di dunia yang fana ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita, kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak John Simatupang. Kita siapkan hati kita. Bagi saudara-saudara pemirsa yang mempunyai Alkitab, boleh mengambil Alkitab masing-masing. Apabila nanti ayat per ayat ditayangkan, kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan. Shalom. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita pada malam hari ini di malam ke-53 program 100 hari berdoa Gereja masih akan hari yang ke-7 daerah Jawa kawasan tengah. Pada malam hari ini kita kembali bersukacita, bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat kasih-Nya dapat mempertemukan kita, mempersatukan kita walaupun tidak dapat bertemu, berjumpa secara langsung, secara fisik, namun kita dipersatukan oleh Tuhan melalui program siaran langsung yang diselenggarakan oleh Gereja Advent Jawa Tengah yang disiarkan melalui streaming dan dapat disaksikan melalui Facebook dan juga YouTube. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah komitmen kepada sahabat. Namun sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, malam ke-53 program 100 hari berdoa Gereja Advent Jawa Tengah, dan kami jemaat Tuhan dari Jemaat Blora pada malam hari ini yang melayani. Dan saat ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh pemirsa umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan siaran ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat pengertian kepada kami. Kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat dikuatkan iman kami. Semakin hari semakin bertumbuh menyerupai karakter Kristus. Bapa yang di surga, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari kuasa si jahat dan hal-hal yang buruk. Jauhkan dari gangguan-gangguan dan Tolong berkati sehingga sinyal boleh lancar bagus, sehingga semua umat Tuhan yang menyaksikan atau menonton program ini, siaran ini, boleh menikmati dengan baik dan kami boleh bersukacita dan kami berbuat. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan seluruh pemirsa, puji Tuhan, seiring dengan berjalannya program siaran 100 hari berdoa yang diselenggarakan oleh Gereja Advent Jawa Tengah ini, dan tidak terasa malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-53, dan dilaporkan melalui ceramah atau siaran langsung ini, bahkan KKR yang diadakan secara online atau daring, telah membawa hasil yang mengagumkan dengan banyak orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang berpartisipasi, dan banyak yang sedang membuat keputusan untuk menerima Kristus. Orang-orang yang mencari kebenaran sedang terhubung dengan gereja Advent lokal, dan banyak anggota Advent yang sudah lama tidak ke gereja, sudah lama tidak datang bersekutu dengan umat Tuhan, dan sudah lama tidak setia kepada Tuhan. Namun melalui program siaran langsung ini, siaran online ini, atau jaringan online daring ini,
bersyukur banyak umat-umat Tuhan, umat-umat Advent yang sudah lama meninggalkan gereja akhirnya datang kembali kepada Tuhan. Terpuji Tuhan. Tuhan selalu bekerja, bahkan di situasi pandemi COVID-19 tidak menghalangi pekabaran Tuhan untuk sampai kepada umat-umat Tuhan. Walaupun suasana saat ini sedang dilanda wabah COVID-19, namun tidak kurang cara untuk kita dapat memuji Tuhan, dapat memuliakan Tuhan, dan dapat belajar firman Tuhan. Dan pada malam hari Tuhan berfirman kepada kita, dan ayat pada malam hari ini atau ayat temanya terdapat di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Amsal 18 ayat yang ke-24. Judul pekabaran pada malam hari ini adalah komitmen kepada sahabat-sahabat. Komitmen kepada sahabat-sahabat. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saya yakin dan percaya kita semua mempunyai teman. Tapi saya berharap teman-teman kita semua adalah teman-teman yang baik. Namun kalaupun tidak semua kita mempunyai teman yang baik, bisa saja kita mempunyai seorang teman yang tidak setia atau tidak baik. Namun itulah memang dunia. Belum tentu teman itu bisa terus menjadi teman yang baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Mungkin bisa saja terjadi perselisihan, bisa terjadi tidak cocokan, bisa terjadi salah seorang teman merasa temannya tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, atau bahkan ada teman yang iri hati, bahkan ingin mencelakakan kita. Namun kalau yang namanya sahabat, sahabat tentu lebih daripada teman. Bahkan seorang sahabat bisa lebih karib daripada seorang saudara. Tentu pada umumnya seorang saudara itu pasti sangat mengasihi saudaranya, apalagi saudara kandung. Kalau ada saudara kita yang menghina kita, yang mencelakai kita, yang menyakiti kita, maka saudara kita akan membela kita. Atau sebaliknya, atau kalau saudara kita yang disakiti oleh orang lain, atau mau dijahati oleh orang lain, atau mau dicelakakan oleh orang lain, kita akan menolong dia. Namun adakah seorang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara? Sahabat lebih baik daripada teman. Tapi adakah juga seorang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara? Pada malam hari ini kita akan belajar dari kesaksian hidup, kisah nyata dari seorang yang bernama Yonatan. Seorang yang bernama Yonatan, anak seorang raja, yaitu anak dari Raja Saul, raja pertamanya orang Israel atau bangsa Israel. Yonatan, kalau di dalam buku tulisan Ellen G. White, yaitu di dalam buku Education atau Pendidikan Sejati, halaman 157, Yonatan yang secara keturunan seharusnya mewarisi tahta, menyadari bahwa dirinya telah dikesampingkan oleh keputusan ilahi dan menyerahkan tahta kepada kepada saingannya, sahabat yang paling lemah lembut dan setia, melindungi Daud walaupun membahayakan hidupnya sendiri. Nama Yonatan tercatat di surga dan berdiri di atas bumi sebagai seorang saksi terhadap keberadaan dan kuasa dari kasih yang tidak mementingkan diri sendiri.
kita melihat bagaimana persahabatan antara Yonatan dan Daud. Dan kisah ini tercatat di dalam 1 Samuel 18. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama dan yang ketiga. 1 Samuel 18 ayat pertama dan ketiga. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Ini adalah peristiwa di mana ketika Daud habis mengalahkan Goliat, tentara atau prajurit terbaik dari Filistin, orang Filistin. Dan ketika orang Israel takut dan gentar, muncullah seorang yang bernama Daud dan mengalahkan Goliat. Dan dengan demikian, melalui kemenangan Daud, bangsa Israel bersukacita dan mereka bersemangat kembali, dan mereka kuat kembali dan berani kembali. Dan kemenangan ini membuat orang Filistin lari ketakutan. Dan pada saat Saul berbicara dengan Daud, Yonatan, anaknya Daud, rupanya memperhatikan sosok seorang yang bernama Daud. Kita melihat dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan pada saat melihat Daud, dia terpesona, dia kagum. Dengan kata lain, kalau mungkin istilah wanita dan pria, dia jatuh cinta. Tapi ini dia jatuh cinta bukan karena cinta sesama jenis, tapi dia cinta kagum akan seorang Daud, tentunya oleh karena penuh karisma dan oleh karena Daud dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita tahu sebelumnya Daud sudah diurapi oleh Samuel akan menjadi raja bangsa Israel, dan dia dipilih oleh Allah oleh karena dia adalah seorang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, dan dia diberkati Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menjadi raja Israel. Dan dari sikapnya, dari mentalnya, dari karakternya, dari tabiatnya, dari tutur katanya, membuat seorang yang bernama Yonatan terpesona, kagum, dan jiwanya terpaut. Dan Roh Kudus juga menuntun Yonatan untuk dia ingin lebih dekat kepada Daud. Dan akhirnya singkat cerita, mereka pun mengikat janji setia di antara persahabatan mereka. Ayat yang ketiga, 1 Samuel 18 ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bahkan ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Luar biasa, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita mendapatkan hadiah dari seseorang, sahabat kita, sahabat karib kita, soulmate, sahabat karib, teman sejati, apalagi kalau mungkin sudah lama tidak bertemu, kemudian mendapatkan hadiah. Nah, seperti sekarang wabah corona, sehingga banyak orang-orang yang saling mengasihi, bersahabat terpisah.
oleh karena pembatasan sosial. Namun tidak menghalangi seseorang untuk bisa mengirimkan hadiah kepada sahabatnya. Nah, kalau seorang sahabat mendapatkan kiriman hadiah dari sahabat, wah senangnya luar biasa. Mungkin hadiahnya ya mungkin tidak mahal, mungkin tidak mewah, mungkin pakaian atau topi, kacamata, aksesoris, senangnya luar biasa. Apalagi kalau yang diberikan itu adalah barang berharganya. Mungkin ada seorang sahabat kita, dia mempunyai jam kesayangan, terus diberikan kepada kita, wah kita mungkin senangnya luar biasa. Nah demikian juga dengan Daud. Yonatan memberikan jubahnya. Kita tahu Yonatan adalah putra mahkota. Jubahnya bukan sembarangan jubah. Dan di zaman kerajaan, tentunya jubah seorang pangeran, putra mahkota, tidak ada dijual di pasar, tidak ada dijual di mall. Semuanya adalah pilihan. Jubah yang sangat istimewa, bahan terbaik, yang membuat adalah orang yang terbaik. Jubahnya diberikan kepada Daud, senjatanya diberikan kepada Daud, semuanya diberikan kepada Daud. Ini melambangkan bagaimana rasa kasih daripada seorang Yonatan yang telah mengikat janji persahabatan kepada Daud. Dia rela memberikan jubah kehormatannya. Namun bahkan bukan jubah kehormatannya saja. Kita tahu bagaimana Saul, ayahnya Yonatan, oleh karena keberhasilan dari Daud, oleh karena Tuhan memberkati Daud, dan setiap apa yang dikerjakan Daud berhasil. Setiap berperang, Daud selalu memimpin pasukan Israel dengan meraih kemenangan-kemenangan. Dan ini membuat Saul iri hati. Dan akhirnya semakin tidak terbendung lagi kebencian Saul terhadap Daud. Akhirnya Saul pun ingin membunuh Daud. Pertama ketika Daud sedang bermain kecapi untuk menghibur Raja Saul, oleh karena kebencian, iri hati, pikiran buruk daripada Raja Saul, dia ingin membunuh Daud dengan melemparkan tombak kepada Daud. Berulang kali Daud ingin dibunuh oleh Saul. Bahkan tipu muslihat Saul, dia memberikan anaknya untuk menjadi istri Daud, putrinya Saul. Tapi bukan karena Saul benar-benar menyenangi atau menyukai Daud, tapi karena iri hati dengan maksud ingin membunuh Daud. Caranya adalah, saya akan memberikan putri saya, kata Saul, tapi kamu harus menjadi seorang yang perkasa. Kamu harus meraih banyak kemenangan di dalam peperangan, baru saya akan memberikan putriku menjadi istrimu, kata Saul kepada Daud. Tapi Daud berpikir seperti ini. Dia dengan tulus hati untuk melakukan tugas yang dipercaya kepadanya. Dia berserah kepada Tuhan, dia memohon hikmat, kuasa, kemampuan dari Tuhan. Dan ketika Saul bermaksud menyuruh dia berperang, menjadi pemimpin pasukan, maksudnya adalah supaya Daud di depan dan Daud akhirnya mati dalam peperangan. Tapi bukannya kematian yang didapatkan oleh Daud, tapi selalu kemenangan demi kemenangan selalu diraih oleh Daud. Semakin membuat Saul semakin benci, semakin iri hati. Dan akhirnya bertekad untuk benar-benar ingin membunuh Daud. Tapi Yonatan yang adalah sahabat karib, sahabat setia daripada Daud, dia selalu ingin melindungi Daud dari amarah ayahnya, yaitu Raja Saul. Oleh karena itu, dia menegur ayahnya, menegur Raja Saul, bahwasanya apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah sudah keliru, sudah salah dan berdosa di mata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bahkan Saul, ayah dari Yonatan sendiri, akhirnya pun ingin membunuh Yonatan.
karena semakin emosi, semakin geram ketika diingatkan, ketika dinasihati oleh Yonatan yang adalah anaknya sendiri. Coba kita membaca di dalam 1 Samuel 20. 1 Samuel 20 ayat yang ke-14. Maaf, 1 Samuel 20 ayat yang ke-32 dan 33. 1 Samuel 20 ayat 32 dan 33. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu. Katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayah telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Kita melihat bagaimana resiko pengorbanan yang dilakukan oleh Yonatan untuk melindungi sahabat karibnya yaitu Daud. Dia pun hampir dibunuh oleh ayahnya sendiri. Namun itu dilakukan oleh Daud, dilakukan oleh Yonatan karena memang dia sangat mengasihi Daud dan persahabatan mereka adalah persahabatan sejati. Dan Yonatan tahu bahwa sahabatnya ini tidak pernah melakukan kesalahan terhadap ayahnya. Justru dia menyadari ayahnya Saul lah yang salah, ingin melakukan kejahatan, ingin membunuh Daud. Dan Yonatan benar-benar ingin melindungi Daud karena dia sahabat karib. Dan bahkan mereka sudah berjanji. Janji mereka bukan sembarang janji. Ikrar mereka bukan sembarang ikrar. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. 1 Samuel 20 ayat yang ke-14 dan 15. "Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dan dari muka bumi." Kita melihat bagaimana perjanjian mereka. Tadi dalam 1 Samuel 18 ayat yang ketiga, di sana hanya disebutkan mereka mengucapkan janji, tidak dijelaskan janjinya. Tapi di 1 Samuel 20 ayat yang ke-14 dan ke-15 ini disebutkan janjinya apa. Janji mereka adalah setia bahkan sampai kepada keturunan-keturunan mereka. Mereka menjalin persahabatan setia sampai bahkan kalau di antara mereka ada yang mati atau bahkan sampai mau memisahkan mereka, keturunan mereka tetap bersahabat. Dan kalau salah satu di antara mereka ada yang mati, keturunannya akan diperhatikan oleh salah satunya. Inilah luar biasa persahabatan mereka. Dan inilah yang disebut namanya persahabatan sejati atau kasih agape. Kasih agape, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena tidak adilan, tetapi karena kebenaran. Saudara terkasih, persahabatan Yonatan dan Daud adalah implementasi dari kasih agape, kasih yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang 4 sampai yang ke-6. Tidak mementingkan diri, bahkan rela mengorbankan diri. Saudara, tentu Yonatan berpadulah jiwa Yonatan dan Daud.
Yonatan mau bersama dengan Daud karena Daud seorang yang diurapi Roh Kudus, orang yang baik, orang yang mempunyai karakter yang bagus, orang yang dalam tutur katanya baik. Dan Yonatan mau bersahabat karib dengan Daud. Demikian juga dengan Daud. Daud juga mau bersahabat karib dengan Yonatan karena dia seorang yang dituntun Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, memiliki kasih yang agape, tidak mementingkan diri, bahkan rela mengorbankan nyawa. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kerinduan kita semua ini adalah kerinduan Tuhan, bahwasanya Tuhan rindu kita bisa menjadi sahabat bagi sesama kita. Kita bisa peduli kepada sesama kita. Kita bisa menolong mereka. Kita bisa berkorban untuk mereka. Sehingga mereka boleh melihat Kristus di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian banyak orang yang menaruh harapannya pada Kristus. Karena melalui kehidupan kita memancarkan kasih Kristus. Tuhan rindu kita semua memiliki kasih agape seperti yang dimiliki oleh Yonatan. Saudara-saudara terkasih, ini adalah gambaran daripada kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati, yang berasal dari Yesus Kristus. Kalau seorang sahabat bisa lebih karib dibanding saudaranya, betapa lagi Yesus Kristus, dia lebih mengasihi kita, karena kita ini adalah umatnya, kita ini ciptaannya, kita ini dikasihinya. Sekalipun banyak dosa kita, sekalipun kita adalah orang yang tidak layak untuk dikasihi, dosa kita merah seperti kermizi, tapi Tuhan tetap mau mengasihi kita. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang keempat sampai ke-6. Filipi 2 ayat 4 sampai ke-6. Sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang keempat sampai ke-6. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, yang menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maaf, saya ulangi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Luar biasa. Terpujilah Tuhan atas rahmat kasih-Nya yang besar. Sahabat sejati adalah yang mengasihi sahabatnya walaupun mungkin sahabatnya tidak layak dikasih. Tapi dengan demikian orang akan melihat kita dan selalu ingin menjadi sahabat kita ketika kita selalu mengasihi mereka, tidak mementingkan diri, tanpa pamrih, tidak ada motif apapun ketika kita mau menjadi sahabat sesama kita. Dan Tuhan rindu melalui kita umat-umat Tuhan, Tuhan akan tempatkan kita, Tuhan akan kirimkan kita boleh menjadi sahabat bagi siapapun, dan Tuhan akan kirimkan kita untuk menjadi peduli pada sesama kita. Dan akhirnya mereka pun menyadari bahwasanya mereka pun adalah umat-umat Tuhan dan sahabat Tuhan, dan mereka juga mau datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sahabat sejati mereka. Dan semua kita umat-umat Tuhan adalah sahabat sejati dari Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih,
Persahabatan Yonatan dan Daud memiliki kualitas rohani yang mendalam yang jarang ditemui saat ini, bahkan langka. Persahabatan mereka didasarkan atas suatu janji yang suci untuk saling mendukung secara rohani dan saling memberikan komitmen sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan mereka. Saudara-saudara kasih, tentu kita rindu orang menjadikan kita sahabat rohani mereka, dan mereka pun menjadi sahabat rohani kita. Dan kita sesama umat Tuhan menjadi sahabat rohani yang sejati. Mengapa kita tidak memilih untuk menjadikan diri kita menjadi sahabat sejati bagi sesama kita, sesama umat Tuhan, bahkan kepada siapa saja, seluruh umat Tuhan, tanpa pandang suku, bahasa, dan ras, karena semua kita adalah umat Tuhan. Karena semua ini adalah milik Tuhan. Semua umat manusia adalah semua dikasih Tuhan. Dan semua kita umat Tuhan, umat manusia adalah sahabat Tuhan. Namun maukah kita menjadikan Tuhan sahabat kita selalu? Dan Tuhan rindu semua umat manusia datang kepada Kristus, dan semua umat Tuhan menjadikan Yesus Kristus sahabat sejati mereka. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus seluruh umat manusia yang tidak layak untuk dikasih. Oleh karena itu, biarlah kita memberikan komitmen, kerinduan, supaya kita selalu peduli memberikan waktu, pikiran, tenaga kita, berkorban bagi sahabat-sahabat kita dan sahabat-sahabat kita, umat-umat Tuhan, bersama-sama dengan kita selalu berjalan bersama Kristus. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat pada malam hari boleh menjadi pelajaran yang indah bagi kita. Orang akan senang bersahabat dengan kita karena kasih Kristus yang berpancar dari kita. Dan biarlah kita boleh menjadi saluran berkat, dan orang lain boleh melihat kasih Kristus melalui kehidupan kita, melalui kehidupan umat Tuhan, khususnya umat-umat gereja Masehi Advent hari ini, menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman yang sudah kita dengarkan, yang sudah dibawakan oleh Bapak John. Biarlah firman ini boleh membawa sukacita, kebahagiaan bagi hati kita. Kita mengetahui di dunia ini kita mempunyai sahabat, kita mempunyai teman, kita mempunyai keluarga. Seperti Yonatan yang mempunyai sahabat yang luar biasa. Namun bagi kita umat-umat Tuhan yang saat ini mengalami kesusahan karena wabah corona dan pandemik ini, hanya Yesuslah satu-satunya sahabat kita yang terindah. Semenden dengan Gusti Yesus adalah suatu harapan satu-satunya bagi kita di masa kesulitan itu. Maka saat ini kami mengajak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, persatukan hati kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh kesusahan kita, seluruh pergumulan kita hanya kepada Yesus, karena Dialah sahabat yang terindah. Dan selanjutnya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak MC Mamora. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki doa syafaat nanti yang akan dipimpin oleh Bapak MC Mamora. Permohonan doa dari jemaat. Permohonan doa yang rindu belajar firman Tuhan adalah Bapak Rujino dan Lovina dari jemaat Kalikebo, Natal Gabriel Bella dari jemaat Bandungan, Saudara Carlos, Saudara Asa, Ngawin dan Beverly dari jemaat Eklesia, Bapak Selamat dan Bapak Selamat dan Ibu, Bapak Agus dari Purwonegoro, Bapak Hadi Priyono dan Ibu dari Banyumas, Bapak Rudi dan Mas Tias dari Banyumas, Asel Bintang Suwarti Parmi dari Jeruk Rejo, Sebastian Sukojo dan juga Eli.
Yang dalam pergumulan pada malam hari ini yaitu secara pribadi, keluarga dan jemaat, ada Ibu Lida Hatihulu, keluarga Wawan Kristono untuk anak mereka Zea Abigail. Lalu permohonan doa dari jemaat yang sedang bergumul dalam kesehatan. Yang pertama ada anak Carlos Simbolon dari jemaat Tegal, ada Bapak Yotam dari jemaat Madura, ada Ibu Ineke Mulyadi dari jemaat Kalikebo, ada Ibu Ngadiem, Ibu Mike dan Bapak Jumadi, Bapak Diman. Ada Ibu Sriono, Bapak Narto dari jemaat Mendungan. Oma Harsoyoso, jemaat Immanuel Casagrande. Ibu Mince, jemaat Timoho. Ibu Mardaningsi, Ibu Kristin dari jemaat Purwokerto. Bapak Parji dari jemaat Patemon. Bapak Hartono dan Mas Kondono, jemaat Salatiga. Ibu Eliwati, Ibu Lisa dan Ibu Tuti dari Kebun Anggur, dan juga Bapak Ivan. Lalu masih permohonan doa untuk kesehatan, ada Bapak Kasdi dari Jemaat Kudus, Bapak Andrea Suriman dan Ibu Parwi dari Jemaat Pati, Mbah Cokro, Persekutuan Doa Bukit Sion, Bapak Supardal, Jemaat Smyrna Bantul, Ibu Ria dari Jemaat Jakarta, Saudari Medwin, Rumah Sakit Cepu, Bapak Anton Bolang, Ibu Martini Wondo, Bapak Pendi Tamba, Ibu Leni Tulu dari Kuala Lumpur. Inilah yang perlu kita doakan yang mengalami pergumulan dalam kesehatan dan pergumulan doa sedunia pada malam hari ini. Berdoalah untuk orang-orang yang berharap dengan ketertarikan dengan setan dan kerasukan roh jahat. Berdoalah agar mereka dapat dilepaskan dari kuasa setan. Berdoalah untuk ribuan perkumpulan baru dan jemaat yang baru dibentuk. Berdoalah untuk para pendeta dan para pemimpin gereja yang berada di negara-negara yang memiliki layanan kesehatan yang sangat buruk. Berdoalah untuk stasiun radio Advent di seluruh dunia untuk dapat menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Mari kita satukan hati kita akan sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat rahmat-Mu yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Terlebih-lebih malam hari ini ya Bapa, Engkau memberkati kami sehingga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami seluruh anggota jemaat yang ada di Jawa Tengah akan mempersatukan hati kami untuk menyampaikan segala permohonan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa kepada pribadi lewat pribadi, keluarga lewat keluarga, dan juga pada jemaat yang ada di Jawa Tengah ini ya Bapa, yang terdampak akibat adanya musibah corona ini, terdampak dalam bidang ekonomi maupun kesehatan. Biarlah Tuhan turut campur di dalam segala permasalahan umat-umat Tuhan yang ada di Jawa Tengah ini. Kami berdoa kepada pergumulan-pergumulan ekonomi yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan membantu memberikan jalan yang terbaik kepada setiap umat-umat Tuhan yang ada di jemaat di Jawa Tengah ini ya Bapak. Kami berdoa kepada jemaat yang merindukan untuk membuat sebuah kolam baptisan di jemaat Gandrung Mangu. Biarlah Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik, mengutus orang-orang yang siap untuk membantu pekerjaan Tuhan di jemaat ini ya Bapak. Kami juga berdoa kepada jemaat Jeruk Rejo yang sedang proses dalam pembelian tanah untuk membuka cabang sekolah sahabat di sana ya Tuhan. Kami yakin dan percaya pekerjaan Tuhan di jemaat-jemaat ini akan berjalan dengan baik karena Tuhan ikut campur di dalam segala permasalahan mereka ya Bapak. Kami berdoa kepada gembala-gembala Tuhan yang ada di setiap jemaat di Jawa Tengah ini ya Bapak. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat yang kuat. Walaupun di dalam segala permasalahan penyakit yang ada sekarang ini ya Bapak, Tuhan bantu mereka, tolong mereka, sehingga hamba-hamba Tuhan ini
dapat melayani umat-umat Tuhan di setiap jemaat, dan itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami berdoa juga kepada pergumulan kesehatan umat-umat Tuhan yang ada di berbagai jemaat yang ada di Jawa Tengah ini, ya Bapak. Di Jemaat Kudus, di Jemaat Pati, dan juga Jemaat Sermina Bantul, Jemaat Jakarta, dan juga jemaat-jemaat yang lain, ya Bapak. Biarlah Tuhan turut campur mengulurkan tangan kasih-Mu dari surga menjamah tubuh mereka, sehingga melalui jamahan-Mu yang kudus mereka akan mendapatkan suatu kesembuhan yang sempurna yang datang daripada-Mu, dan itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan juga saudara-saudara kami yang ada di Jemaat Tegal, yang ada di Jemaat Madura, Jemaat Kalikebo, Jemaat Mendungan, dan juga Jemaat Purwokerto, dan Jemaat Salatiga, dan Jemaat Kebun Anggur. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan yang sama, kesehatan yang sama akan mereka terima di dalam jemahan Tuhan yang kudus, sehingga melalui jemaah ini umat-umat Tuhan ini akan bersukaria untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa atas segala kerinduan umat-umat Tuhan yang ingin belajar firman Tuhan dan mau menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Saudara-saudara kami yang ada di Jemaat Kalikebo, di Jemaat Mendungan, Jemaat Eklesia, Jemaat Purwonegoro, Jemaat Bayumas, dan Jemaat Jerujo, Tuhan bantu mereka, ya Bapak. Tuhan tolong mereka, Tuhan utus Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran mereka, sehingga apabila firman-Mu dibagikan, mereka mau menerima firman ini dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Kami berdoa kepada gembala-gembala Tuhan yang ada di seluruh dunia yang sedang menjalankan program penginjilan. Tolong Tuhan bantu mereka, ya Bapak, dalam segala penginjilan yang mereka buat, sehingga melalui bantuan Tuhan, Injil Tuhan akan tersebar seluruh dunia ini, maka kedatangan-Mu pun akan semakin dekat, dan kami pun siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada negara kami di dalam segala permasalahan yang dihadapi pada saat ini, mulai dari pemimpin kami yang terendah sampai yang tertinggi sampai ke presiden. Tuhan bantu mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik dalam segala permasalahan yang dihadapi oleh dunia ini, sehingga melalui keputusan itu semua umat-umat Tuhan dan seluruh warga negara di Indonesia ini mendapatkan bantuan yang sesuai, sehingga rencana bencana segala yang terjadi itu menjadi selesai, dan kami umat-umat Tuhan bisa berbakti kembali seperti sedia kala, ya Bapa. Bapa di surga, inilah permohonan-permohonan kami yang sampaikan ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan mendengarkan dan menjawabnya, karena kami yakin dan percaya jawaban dan janji Tuhan menjadi bagian kami, dan kami pun akan bersukaria di suatu kelak nanti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di Jawa Tengah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Banyak dosa, kesalahan yang sudah kami perbuat dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar tidak harap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan bagi masing-masing kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada malam hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih, di mana kita telah menyaksikan acara demi acara pada malam hari ini yang membawa berkat, yang membawa kekuatan bagi kita masing-masing. Dan pengumuman bagi kita, terima kasih untuk acara kita sepanjang malam hari ini yang sudah kita sama-sama dengarkan. Biarlah ini boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita. Pengumuman bagi kita pada malam hari ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, besok saya mengajak kita bersama-sama kembali mengikuti acara live streaming yang akan diselenggarakan oleh GMHK Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jawa Tengah. Dan besok yang mengambil bagian adalah Gandrung Mangun, dan kita akan memasuki hari yang ke-54 dalam acara 100 hari berdoa. Himbauan protokol kesehatan bagi kita pada malam hari ini, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Pakai masker apabila keluar dari rumah, tetap di rumah saja, hindari keluar rumah jika tidak penting, tetap jaga jarak, dan yang terakhir adalah selalu menjaga kesehatan dan juga pola hidup sehat.
Demikian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.